Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Berjumpa lagi pada pertemuan kuliah kita kali ini dalam mata kuliah Hukum Tata Negara. Rekan-rekan mahasiswa sekalian, di pertemuan sebelumnya kita telah membahas berkenaan dengan konsep negara hukum, negara kesejahteraan, dan negara demokrasi di Indonesia. Pada pertemuan kali ini, kita akan mempelajari jantung dari hukum tata negara, yaitu hak asasi manusia dan kewarganegaraan. Dalam materi ini, kita akan melihat bagaimana hukum bekerja untuk memastikan bahwa status kita sebagai warga negara bukan sekedar status administratif, melainkan sebuah benteng perlindungan atas hak-hak kodrati kita sebagai manusia. Untuk lebih lanjut, mari kita simak pada video berikut ini. Pertama, landasan filosofis. Rekan-rekan mahasiswa, sebelum kita membedah pasal demi pasal dalam konstitusi, kita harus menjawab satu pertanyaan mendasar. Dari mana hak Anda berasal? Apakah karena negara menyediakannya? Ataukah hak itu sudah melekat bahkan sebelum negara ini berdiri? Maka dalam kajian hukum tata negara, relasi antara negara dan warga negara ini merupakan inti dari eksistensi sebuah negara hukum yang demokratis. Indonesia, sebagai negara Reksstat yang berlandaskan Pancasila, ini tidak melihat HAM semata-mata dari perspektif kodrati yang liberal individualistik, melainkan dalam bingkai keseimbangan harmonis antara hak individu dan kewajiban sosial. Konsepsi ini menegaskan bahwa pengakuan atas hak asasi manusia selalu berjalan beriringan dengan tanggung jawab konstitusional sebagai warga negara. Secara teoritis, bahwa kedudukan hukum warga negara diatur untuk memastikan bahwa kekuasaan negara dibatasi oleh hak-hak warga negara yang dijamin oleh konstitusi, sehingga mencegah terjadinya kesewenang-wenangan atau abuse of power. Oleh karena itu, memahami HAM dan kewarganegaraan di Indonesia memerlukan rekonstruksi pemikiran yang digali dari nilai-nilai luhur bangsa, serta diuji melalui instrumen hukum positif yang berlaku. Selanjutnya, struktur hierarki normatif HAM di Indonesia. Secara normatif, bahwa perlindungan hak asasi manusia dan pengaturan kewarganegaraan di Indonesia telah tersusun dalam hierarki peraturan perundang-undangan yang ketat dan saling mengikat. Puncak dari tata urutan ini adalah Pancasila sebagai start fundamental norm atau cita hukum bangsa yang menjiwai seluruh napas perlindungan kemanusiaan yang adil dan beradab. Di bawahnya ada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang bertindak sebagai hukum tertinggi, khususnya setelah amandemen kedua yang memasuki bab 10A. Secara khusus konstitusionalisasi materi HAM dari pasal 28A hingga 28J serta pasal 26 dan 27 yang mengunci hak-hak warga negara. Lalu di tingkat undang-undang, norma-norma konstitusi tersebut diturunkan secara operasional melalui Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Sehingga struktur berlapis ini memastikan bahwa setiap kebijakan negara, peraturan daerah, maupun tindakan aparatur penegak hukum tidak boleh mendegradasi esensi hakiki perlindungan warga negara yang telah dipancangkan oleh konstitusi. Selanjutnya, 12 nilai komprehensif HAM dan kewarganegaraan. Rekan-rekan mahasiswa, di dalam struktur normatif tersebut, terdapat 12 nilai utama yang membentuk bangunan utuh hak dan kewajiban di Indonesia. Di antaranya sebagai berikut. Nilai pertama adalah hak atas kehidupan dan kehormatan diri, sebagaimana tertuang dalam pasal 28A, yang menempatkan hak hidup sebagai hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun, di mana negara wajib melindungi setiap individu dari segala bentuk ancaman fisik maupun eksistensialnya. Nilai kedua adalah hak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan. Hal ini dijelaskan dalam pasal 28B ayat 1, bahwa sebuah legalitas konstitusional yang menjamin perlindungan negara terhadap pranata keluarga sebagai unit terkecil masyarakat melalui perkawinan yang sah secara hukum. Nilai ketiga adalah hak perlindungan anak. Dijelaskan dalam pasal 28B ayat 2
yang menjelaskan bahwa memberikan mandat eksplisit bagi negara untuk menjamin setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, berkembang, serta perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi. Nilai keempat adalah hak mengembangkan diri dan pendidikan, dijelaskan dalam pasal 28C ayat 1, di mana pemenuhan kebutuhan dasar, akses pendidikan, dan pemanfaatan ilmu pengetahuan menjadi kunci utama bagi peningkatan kualitas hidup manusia Indonesia. Nilai kelima mencakup hak kepastian hukum yang adil, sebagaimana dijelaskan dalam pasal 28D ayat 1, yang menegaskan prinsip equality before the law, kesamaan di hadapan hukum, yang menjamin perlakuan yang sama, adil, dan tanpa diskriminasi di hadapan hukum bagi setiap warga negara. Nilai keenam yaitu hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, dijelaskan dalam pasal 28D ayat 2, yang membebankan kewajiban kepada negara untuk menciptakan lapangan kerja secara iklim ekonomi yang adil demi kemakmuran rakyatnya. Nilai ketujuh adalah kebebasan beragama dan berkeyakinan, sebagaimana dijelaskan dalam pasal 28E ayat 1 dan 2, bahwa sebuah hak absolut di mana setiap orang bebas memeluk agama dan beribadah menurut keyakinannya tanpa boleh diintervensi oleh kekuasaan manapun. Nilai ke-8 adalah hak atas kebebasan berpendapat dan berserikat, sebagaimana dijelaskan dalam pasal 28E ayat 3, bahwa menjadi pilar utama demokrasi adalah menjamin hak warga negara untuk berkumpul, mengeluarkan pikiran secara lisan maupun tulisan, serta mengkritik jalannya pemerintah. Nilai ke-9 adalah hak akses informasi dan komunikasi, sebagaimana dijelaskan dalam pasal 28F, yang di era modern ini menjadi sangat krusial guna menjamin transparansi publik, di mana warga negara berhak mencari, memperoleh, memiliki, dan menyimpan informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya. Nilai ke-10 adalah menjamin hak perlindungan diri dan rasa aman, sebagaimana dijelaskan dalam pasal 28G ayat 1, yang memberikan proteksi atas harta benda, harkat, martabat, serta hak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat manusia. Nilai ke-11 adalah hak atas kesejahteraan sosial dan keadilan ekonomi, sebagaimana dijelaskan dalam pasal 28H, yang mencakup hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, pelayanan kesehatan yang layak, serta jaminan sosial yang merata bagi seluruh lapisan masyarakat. Dan yang terakhir, nilai ke-12 yang mengunci seluruh ekosistem ini adalah kewajiban menghormati hak asasi manusia orang lain dan kepatuhan hukum, sebagaimana dijelaskan dalam pasal 28J, bahwa nilai ini menegaskan sifat khas hukum tata negara Indonesia, bahwa pelaksanaan hak setiap individu ini dibatasi oleh hak orang lain serta wajib tunduk pada pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang demi menjaga ketertiban, moralitas, dan keamanan nasional. Rekan-rekan mahasiswa, setelah kita memahami kedua nilai fundamental hak asasi manusia tadi, kita bisa menyimpulkan bahwa nilai tersebut melahirkan kewajiban bagi negara untuk menghormati dan memenuhi atas hak-hak warga negaranya. Maka secara logika hukum, bahwa ketika kewajiban negara tersebut tidak ditunaikan atau bahkan sengaja dilanggar oleh aparatur negara, maka kita sedang berhadapan dengan sebuah fenomena hukum yang disebut pelanggaran HAM. Jika kita jujur melihat wajah masyarakat kita hari ini, bahwa jaminan HAM terkesan baru indah di atas kertas. Realitanya, bahwa kita masih hidup di tengah kepungan pelanggaran HAM dasar, di mana tubuh manusia masih diancam oleh penyiksaan, kemanusiaan kita dikerdilkan oleh diskriminasi SARA, dan akal sehat kita dibatasi oleh pembatasan kebebasan berpendapat. Maka langkah solutifnya dalam menyelesaikan persoalan ini adalah dengan melakukan perbaikan dalam tata kelola pemerintahan. Secara yuridis, perlu dilakukan reformasi regulasi. Artinya bahwa solusi tidak akan pernah berjalan selama hukum positif kita masih memelihara pasal-pasal karet yang multitafsir. Bahwa negara harus melakukan pembersihan regulasi agar hukum berfungsi sebagai perisai pelindung bagi warga negara, bukan sebagai pedang pemukul bagi para pengkritik dan kelompok minoritas. Secara substansional, dalam politikan will kita,
bahwa hukum tata negara telah menyediakan seluruh instrumen, jalur judicial review, hingga lembaga pengawas independen. Namun semua sistem itu akan lumpuh tanpa adanya kemauan politik yang jujur dari pemegang kekuasaan untuk tunduk pada hukum yang dibuatnya sendiri. Maka langkah solutif inilah yang perlu dilakukan agar pelanggaran HAM tidak terjadi di kemudian hari. Selanjutnya, Lembaga Perlindungan HAM. Rekan-rekan mahasiswa, bahwa hukum tata negara yang demokratis tidak boleh membiarkan warga negaranya berjuang sendirian melawan raksasa kekuasaan. Ketika hak asasi manusia dilanggar, baik melalui penyiksaan, diskriminasi SARA, maupun pembungkaman pendapat, konstitusi tidak boleh hanya menjadi saksi bisu. Disinilah negara hukum mengonstruksikan benteng perlindungan melalui pembentukan lembaga-lembaga HAM. Ada lembaga Komnas HAM, Pengadilan HAM, Mahkamah Konstitusi, dan lembaga internasional. Bahwa lembaga-lembaga ini didesain bukan sebagai pemanis birokrasi, melainkan sebagai jangkar akuntabilitas yang bertugas membatasi kesewenang-wenangan penguasa, mengawasi jalannya pemerintahan, dan memulihkan hak-hak warga negara yang terampas. Selanjutnya, kesimpulan. Sebagai kesimpulan, bahwa dinamika hak asasi manusia dan kewarganegaraan di Indonesia bukanlah dua kutub yang saling berbenturan, melainkan sebuah simfoni ketatanegaraan yang saling melengkapi. Keberhasilan penegakan HAM di dalam sebuah negara hukum tidak hanya diukur dari seberapa banyak hak yang dijamin di dalam lembaran konstitusi, melainkan dari efektivitas struktur normatif tersebut dalam memberikan keadilan nyata di masyarakat. Perlu rekan-rekan mahasiswa ketahui juga bahwa kelengkapan institusi tidak otomatis menjamin tegaknya hak asasi. Lembaga-lembaga HAM ini akan berubah menjadi macan kertas yang tidak bertaring jika negara sengaja mengabaikan rekomendasi mereka. Maka kunci dari efektivitas lembaga ini bukan pada jumlah lembaganya, melainkan pada politikan will penguasa untuk patuh pada fungsi kontrol lembaga tersebut dan kesadaran kita sebagai warga negara untuk terus merawat nalar kritis. Demikian materi perkuliahan yang dapat saya sampaikan. Semoga rekan-rekan mahasiswa dapat memahami materi tentang konsep hak asasi manusia dan kewarganegaraan ini secara utuh. Saya ucapkan terima kasih dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk klik tombol like dan subscribe agar tidak ketinggalan untuk update materi-materi selanjutnya.